Kenapa? Kalau rentan deprok, dia bisa selamat di kebuntingan yang itu Pak Bos. Tapi di kebuntingan selanjutnya rada susah. Karena sapi yang kurang nutrisi, dia akan mengalami hipofungsi ovarium. Bibitnya itu ora terbentuk. Bibit ovumnya itu tidak terbentuk lah sekarang Adit. Maka manfaat dari menjaga kondisi induk tetap BCS-nya 3. Yang pertama adalah memastikan nanti persalinannya normal. Oke. Yang kedua, induk tetap bisa merawat anak. Yang ketiga, air susu tetap keluar. Yang keempat, yang terpenting adalah induk sudah siap untuk birahi lagi. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras-Beras dimanapun Anda berada. Nah, jadi mungkin video ini tidak terlalu lama ya, karena Pak Ismanto mau ke sawah, mau ngemes apa badai apa ya. Nah, Laskar Ngarit Beras-Beras dimanapun Anda berada. Jadi ada satu pelajaran ya, terutama buat Laskar Ngarit yang mau breeding, yang mau mengembangbiakkan sapi atau mengambil keuntungan sapi dari pengambilan anaknya. Nah, ini sapinya Pak Ismanto ini hamil bunting 9 bulan nggih. Bunting 9 bulan, susunya sudah mengkah-mengkah itu. Terus tadi ketika dia tidur sudah terlihat gerakan anak dari perut sebelah kanan. Nah, kenapa sih anak itu terlihat dari perut sebelah kanan? Karena sebelah kiri itu posisinya lambung, sebelah kanan posisinya usus, dan ketika bunting akan cenderung menekan ke sebelah kanan. Oke, Laskar Ngarit Beras-Beras, ada yang perlu jenengan ketahui bahwa dalam posisi bunting setelah bulan ke-7, Pak Bos, setelah bulan ke-7 seekor sapi itu, sapi bunting ya, itu nutrisinya, kebutuhan gizinya itu tinggi-tingginya. Jadi dibuat produksi susu, dibuat pertumbuhan pedet setelah bulan ke-7 wis mawet. Oke, ya. Titik kritis perawatan induk itu bulan ke-7. Maka yang harus dilakukan peternak ketika masuk bulan ke-7 adalah menambah porsi makan. Menambah porsi makan tujuannya supaya induk tidak sampai kekurangan makanan sehingga persediaan glukosa, adenosin trifosfat dan lain-lain itu habis. Maka yang terjadi adalah membongkar lemak. Ketika lemak sudah dibongkar, yang terjadi adalah ketosis, abape bau, nafasnya bau busuk, dan dia tiba-tiba ambruk. Itu yang namanya ketosis pada sapi. Sapi kehabisan nutrisi sehingga energinya hilang. Untuk tetap hidup sapi butuh membongkar lemak. Produksi dari ampase lemak kuwi jenenge keton, Pak Bos, sehingga sapinya ambruk. Oke, masa bulan ke-7 genjot nutrisi. Yang kedua, berikan mineral. Banyak yang tanya, Pak Dokter, mineral yang bagus apa? Semua mineral bagus. Tapi kalau saya pakainya Premix TMC atau Premixan B. Itu harganya mungkin sekarang 30 ribuan. 1 kilo apa 2 kilo saya lupa. Ya. Nah, berikan mineral. Yang ketiga, seandainya memang ada turah rezeki dan bisa membeli air gula, rutin sehari sekali atau 2 hari sekali dibeli air gula. Tujuannya menyediakan energi itu tadi, Pak Bos. Ya, yang kedua. Yang ketiga, jaga kebersihan, jangan sampai ada kecelakaan. Jadi nggak boleh licin. Alhamdulillah sini sudah pakai karpet, ya. Dan yang keempat, pantau apakah dalam posisi hamil itu, posisi bunting, mulai kesulitan bangun dan berdiri. Kalau dia bangunnya rodok numpunya lama, itu indikasi kekurangan kalsium. Ketika dia tidurnya kayak betul-betul hati-hati, itu mulai ada indikasi kekurangan kalsium. Itu level 1. Terutama kalau misalkan dikeluarkan dari kandang, kaki belakang meleot-meleot. Ya, kaki belakang goyang begini. Nah, itu gejala dari kekurangan kalsium. Lalu selanjutnya yang harus dilakukan untuk menjaga induk tetap sehat dan anak tetap sehat adalah, contohnya nyata, sapinya Pak Ismanto ini bagus banget. BCS 3, body condition score 3. Ciri-cirinya apa? Tulang pinggul tidak terlihat. Oke. Tulang punuk yo tidak terlihat tulangnya. Paling menciri adalah tulang rusuk 3 terakhir ini tidak terlihat. Itu kondisinya bagus. Ini harus dipertahankan. Biasanya sini dekok ya, atau kayak apa ya bahasa Indonesia, dekok gitu apa? Anjlok gitu ya. Nah, ini tidak. Lalu ekornya sapinya Pak Ismanto ini tidak terlihat tulang ekornya. Peternak wajib menjaga kondisi sapi tetap seperti ini.
Bila lebih kurus dari ini masih kita toleransi 2,5 sampai 3 BCS-nya. Tetapi bila ekornya bergelombang, tulang pinggulnya metonyol ya, lalu ininya sampai amblek ya kan, biasanya sapi betina ini amblek toh bos, masuk gitu, cekung, cekung, tulang rusuk terlihat, lalu ini perbatasan tulang skapula ya, tulang entong-entong dengan ini terlihat, ini lancip, itu rentan deprok. Kenapa? Kalau rentan deprok, dia bisa selamat di kebuntingan yang itu Pak Bos, tapi di kebuntingan selanjutnya rada susah. Karena sapi yang kurang nutrisi, dia akan mengalami hipofungsi ovarium. Bibitnya itu ora terbentuk. Bibit ovumnya itu tidak terbentuk lah sekarang. Maka manfaat dari menjaga kondisi induk tetap BCS-nya 3, yang pertama adalah memastikan nanti persalinannya normal. Oke. Yang kedua, induk tetap bisa merawat anak. Yang ketiga, air susu tetap keluar. Yang keempat, yang terpenting adalah induk sudah siap untuk birahi lagi. Induk sudah siap untuk birahi lagi setelah masa nifas selesai, setelah masa involusi uterus selesai, gitu. Nah, disarankan dikawin di birahi yang kedua. Karena biasanya birahi yang pertama ini ibaratnya boleh dikawinkan, tapi birahi yang pertama itu ibaratnya birahi aba-aba. Kalau 20 sampai 21 hari birahi lagi berarti itu sudah birahi top. Sudah birahi siap dikawinkan. Dan jangan lupa bila memang ada kelebihan rezeki, 1 kali 24 jam pasca melahirkan minta dokter untuk memberikan suntik kesehatan atau suntik postpartum. Jadi begitu, Laskar Ngarit, videonya tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang. Kita doakan ya, ini tadi sapinya Pak Ismanto yang demam, semoga lekas pulih, nanti biar diupdate. Lalu ini sapinya Pak Ismanto yang, Pak Ismanto terus Pak Ismanto ya, ini ya, ini susunya ya, menunggu. Ini bagus banget kondisi BCS. Siap, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras semangat.